Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Surabaya kelas 327B akan mempraktekkan sesi ruang kolaborasi di coaching untuk supervisi akademik. Yang pada sesi pertama, saya Siti Ainia Haris sebagai coach dan teman saya selanjutnya Ida Asri Purwanti bertindak sebagai coach. Mari kita bersama menyaksikan praktek coaching pada siang ini. Halo, selamat siang Bu Aini. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Ibu Ida. Apa kabarnya juga Ibu Ida? Alhamdulillah Ibu. Senang saya hari ini akhirnya kita bisa berjumpa lagi dengan Ibu. Karena ya kita sama-sama sibuk ya Bu ya. Jadi ya kemarin katanya mau ada yang diobrolkan. Benar nggak Bu itu Bu? Lah ya, benar Ibu. Jadi memang saya sampai kepikiran ingin ngobrol sama Ibu saya ini tadi kemarin Bu. Bisa ketemu sekarang. Iya. Selagi ada waktu Bu, mari kita mulai ya Bu ya. Monggo mungkin ada yang mau Ibu bicarakan dengan saya. Saya siap mendengarkan panjenengan. Baik Ibu, terima kasih luar biasa atas waktunya untuk Ibu kepada saya. Karena memang saya memilih Ibu mungkin yang terbaik gitu ya untuk bisa saya curhatin gitu istilahnya, saya akan sharing terkait masalah saya di sini Ibu. Baiklah, saya ini mau ngobrolin tentang apa ya Bu Aini ya? Nah, kalau saya tahu itu Bu, kok saya jadi penasaran itu Bu. Benar Bu, ini saya ucapin terima kasih kembali gini ya Bu ya. Saya mau bercerita dulu nih Bu Ida tentang kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah saya. Tentunya masalah saya ini sebenarnya masalah gimana ya Bu, secara fisik gitu ya. Ya yang saya pikir itu memang ada yang perlu didata ulang gitu Bu. Kenapa seperti itu? Tentang kondisi sarana prasarana, ya ini Bu terkait dengan pengembangan diri saya yang dalam hal posisi saya sebagai pembina OSIS di sini Bu, sehingga nanti karena ini sensitif ya ke masalah sarana Bu, sehingga mungkin saya ingin curhat gitu aja dulu Bu. Jadi di sini Ibu mau membicarakan masalah apa sarana dan prasarana seperti itu ya Bu, yang ada di sekolahnya Ibu terkait dengan apa itu kegiatan OSIS seperti itu ya Bu ya? Mungkin pertanyaan Ibu sarana prasarana seperti apa gitu ya Bu ya. Gini Bu, jadi gini, maksudnya ketika ada kegiatan OSIS ya Bu ya, pengurus OSIS itu membutuhkan ruang khusus Bu, yang mendukung kegiatan OSIS saat mereka itu ada kegiatan gitu ya Bu ya. Jadi yang menjadi masalah saya, ruangan OSIS ini sekarang tidak ada Bu, karena diganti menjadi ruang entrepreneurship atau bank mini. Lah, padahal kegiatan OSIS itu banyak sekali, Bu. Dan mereka memerlukan tempat khusus saat koordinasi atau kolaborasi, konsolidasi, dan untuk penyimpanan inventaris mereka. Yang menjadi masalah karena kenapa kok didahulukan bank mini diganti, karena posisinya ini kita menambah sebuah program sehingga OSIS itu mengalah dulu karena dikatakan untuk bisa pinjam. Nah, di sekolah saya itu Bu, ruang OSIS itu kan dialihkan menjadi ruang latihan praktek bank mini yang saya tadi bilang. Sehingga sementara ini ruang OSIS saya di SMA saya itu sementara dipindah ke SIC Bu. SIC ini namanya artinya Study Islamic Center. Itu ruangannya ada di bawah masjid Bu. Jadi memang SIC ini agak besar, tapi bisa dipakai kegiatan multi ruang gitu ya Bu ya. Fokusnya sehingga mereka tidak fokus gitu. Nah, ruang ini untuk kajian-kajian apapun yang bisa dipakai seluruh agama yang ada di sekolah saya. Hal ini kadang
menjadi bentrok kegiatannya, sehingga kadang untuk menyusun kegiatan yang kadang tidak pasti, sehingga kadang OSIS itu sering bingung mau di mana kadang tempatnya saat mereka harus ada kegiatan untuk bisa dikoordinasikan. Itu Bu masalahnya. Jadi di sini kalau saya nangkap ya Bu, jadi apa ya Bu ya yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini ya terkait ya itu tadi yang Ibu bicarakan itu apa nggih Bu? Lah, benar Bu, terima kasih. Saya gini Bu, saya berharap percakapan ini saya bisa menemukan solusi gitu ya Bu ya, atas permasalahan yang saya alami berkaitan dengan alternatif ruang OSIS yang baru gitu Bu ya. Jadi kadang iya, seperti itu Bu. Makanya mungkin ada pendapat dari Ibu gitu ya yang nanti bisa membantu alternatif ruang OSIS yang sekiranya tidak bentrok dengan kegiatan yang lain yang kadang emang OSIS ini penuh gitu karena kita ini menangani banyak ekstrakurikuler sehingga kadang hampir seminggu kita ada konsolidasi, ada hal apa. Jadi mereka itu punya ruang khusus gitu Ibu. Kalau saya lihat di sini Bu ya, kalau diumpamakan skala gitu ya Bu ya, kondisi ideal yang menurut Bu Aini itu yang Bu Aini harapkan tadi itu dengan skala 1 sampai 10 itu kondisi di sekolahnya saat ini tuh berada di level berapa nggih? Kalau menurut saya Bu ya untuk saat ini mungkin saya perkirakan kondisi ini 7 kali Bu ya. 7 Bu, masih 7 Bu. Kemudian bagaimana Ibu gambaran dari Ibu itu sarana dan prasarana di sekolah Ibu sehingga Ibu kok memberikan level seperti itu atas dasar apa seperti itu Bu? Saya ingin tahu pendapat jenengan. Ya Bu, ya Bu. Saya memberikan level 7 ya karena ruang OSIS di SMA saya ini adalah salah satu wadah di mana ini menjadi tempat siswa berlatih dan berkembang dalam mengembangkan potensi belajar mereka. Karena di SMA ini latihan organisasi sangat penting untuk bekal mereka bermasyarakat, untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan bakat minat dan menemukan jati mereka yang sesungguhnya. Sehingga hal ini bisa tuh memfasilitasi kegiatan yang ada 33 ekstrakurikuler di SMA saya, Bu. Dalam 30 ekstrakurikuler itu dengan 10 sekbid ini mereka bisa mengembangkannya kalau tempatnya aja itu tidak kondusif, kurang kondusif gitu ya, masih kurang kondusif, itu tidak maksimal Ibu, sehingga kadang mereka menunggu tempat, oh ya mengalah terus, sehingga kadang pernah mereka konsolidasi mungkin di emperan, tapi kan fasilitas inventaris kayak laptopnya atau komputernya atau berkas administrasinya semuanya kan akhirnya kececeran, sehingga kadang ini saat ini untuk sementara secara administrasi inventarisnya masih ada di ruangan saya Bu, di ruang BK. Sehingga kadang BK itu dibuat untuk tempat itu, padahal kadang kita kondusivitas ruang BK kan untuk konseling, untuk bimbingan. Jadi kadang membedakan antara membimbing OSIS atau membimbing siswa, itu Bu. Contohnya, saat mereka harus koordinasi, kolaborasi, gotong royong, kerjasama, konsolidasi, setiap sekbid itu terjadwal dengan baik. Namun Bu, kadang ya mereka harus mencari tempat, ada yang bilang yang kosong, sehingga kadang mereka juga harus pulang malam, padahal tidak boleh dalam aturan kita. Kita harus tepat waktu, padahal kita berusaha anak-anak kita hasil kesempatan komitmen dari sekolah itu sampai jam 5 sore kegiatan anak di sekolah. Karena lebih dari itu harus ada surat izin orang tua dan juga dari pihak sekolah. Biar tidak terjadi informatif atau kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena itu adalah tanggung jawab kami. Begitu Bu Ida. Banyak sekali ya Bu ya, eskulnya ya. Saya cenderung sebut seperti itu. Yang kedua yang saya tangkap ini tadi kekurangan dalam hal apa itu ruangan nggih Bu nggih. Nah, dari sini Bu di angka level 7 ini ya Bu ya. Kalau ditingkatkan menjadi 10 tentunya sulit apa enggak ya Bu ya? Menurut panjenengan itu kalau ingin melihat perubahan tersebut itu terletak pada level berapa seperti itu yang saya ingin tahu dengan sebegitu banyaknya kegiatan di sekolah jenengan seperti itu Ibu. Ya,
Luar biasa Ibu ini ya. Kalau menurut saya di sini mungkin yang saya inginkan tuh ada perubahan di angka 8 saja sudah Bu, atau 9 kali ya Bu. Kalau emang 10 sepertinya tidak mungkin. Itu bisa terjadi tapi butuh waktu. Lah, kategori saya menyampai itu 9 aja Bu. Kenapa? Karena kita punya target, walaupun target itu nggak target 10, tapi itu 9 itu sudah cukup bagi saya Bu. Karena kalau 8 itu memang bisa, sangat bisa, tapi 9 ini juga kami harus dalam jangka waktu ya Bu ya. Kalau durasi waktu sekarang ini kita bisa punya tempat 1 bulan, 2 bulan, nah itu bisa maksimal Bu. Yang ingin saya capai gitu perubahannya Bu. Itu Bu ya. Ya. Jadi ya dari di sini tadi apa yang Ibu Aini lakukan untuk mencapai level ini tadi ya Bu ya? Iya Bu. Yang saya ingin lakukan untuk mencapai angka level 9 ya Bu, antara 8 sampai 9 ini Bu. Apa ya Bu ya? Mungkin gini Bu ya. Yang bisa saya lakukan itu adalah berusaha ya Bu ya, mencari alternatif ya. Ruang-ruang yang pemanfaatannya prioritasnya lebih banyak dipakai untuk OSIS. Contohnya gini Bu, di sekolah saya itu banyak ruang-ruang sebenarnya, cuma prioritas pemanfaatannya itu masih kurang maksimal gitu. Yang pemanfaatannya hanya bisa insidental, seperti itu Bu. Jadi saya harus mencari alternatif ruang yang prioritas pemanfaatannya masih lebih banyak dipakai OSIS dalam jangka waktu yang lebih padat daripada ruangan yang dipakai secara insidental. Itu menurut saya sih Bu ya. Oh, jadi maksudnya jenengan itu mencari alternatif ruang lain gitu nggih. Nggih. Oh, terus Gitu Bu. berarti Ya yang kita cari ya kita cari ruang yang pemanfaatannya tadi kurang digunakan tadi Bu, seperti mungkin ada ruang penyimpanan barang. Lah, itu sebenarnya yang saya lihat tuh ada 2 ruang Bu yang menjadi alternatif Bu. Itu penyimpanan barang, yang satunya itu barang sepertinya punyanya ini Bu, punyanya mana Bu? Guru olahraga, dia punya 2 ruang gudang gitu ya Bu ya, dan yang satunya itu jarang dipakai. Itu kayak lebih banyak memang barang-barang yang sudah lama. Yang kedua Bu, ada ruang khusus untuk ini penyimpanan seni. Jadi kita ini bingung antara yang seni atau yang punya PJOK. Seperti gudang gitu ya, seperti gudang lah Bu. Di sini penyimpanannya peralatannya olahraga yang sudah lama tidak dipakai dan sepertinya lama tidak pernah tersentuh. Dan penggunaannya ya kurang efektif Bu. Padahal ruang satunya olahraga itu memang banyak Bu alat-alatnya, sehingga kadang ini bagus. Kita minta satu aja. Jadi mungkin bisa diambil yang ruang ini ya, ruangnya gudangnya olahraga, karena olahraga itu banyak 2 Bu daripada yang seni gitu. Ini kreativitas anak, barang-barangnya di situ. Itu aja Bu. Berarti ruangan yang Ibu gunakan sementara ini adalah menggunakan ruang penyimpanan olahraga ya Bu ya. Tadi saya lihat tadi kurang lebih ada 2, makanya ruangan ini digunakan untuk ruang OSIS seperti itu nggih Bu nggih? Iya Bu Ida. Lah ruang itu lumayan luasnya Ibu. Sesuai dengan yang kemarin, yang ruang OSIS yang dipindahkan itu. Dan nanti bisa dijadikan ruang OSIS Ibu, karena memang pemanfaatan prioritasnya itu sangat tidak jarang dipakai gitu Bu. Itu yang saya pikirkan itu sih Bu Ida. Lalu barang-barangnya seperti itu taruh di mana Bu? Peralatan-peralatan seperti itu tadi. Nah, itu benar Bu Ida. Nah, itu Bu Ida. Barang itu nanti saya akan tinjau ulang dulu Bu. Nanti kita ingin dulu koordinasi ya Bu, ya, tanya dulu dari ke guru olahraga ya, tim MGMP olahraga PJOK itu, kemudian kita teruskan nanti bagaimana hasilnya, kita bersama-sama dengan guru PJOK nanti kita nyampaikan ke wakil kepala sekolah sarana dan prasarana. Lah nanti dari wakil kepala sarana prasarana itu nanti naik ke kepala sekolah. Lah kalaupun nanti perlu peninjauan ulang, kami mungkin ada konferensi ya, kita akan hadir gitu. Yang penting tahapan itu kita rencana harus ada komunikasi dulu kepada
ini tim MGMP PJOK gitu kan, apakah bagaimana nanti biar nanti yang memutuskan tetap kepala sekolah. Itu bukan kenapa saya kok harus dengan PJOK. Ya kadang memang kita harus unggang-unggung kan itu barangnya mereka, tapi kan milik inventaris sekolah juga ya. Jadi tetap kita harus hati-hati seperti itu Bu. Tinjau ulangnya gitu sih Bu kalau saya Bu. Baiklah, kira-kira kapan Bu bisa dilakukan itu Bu? Itu untuk sementara yang ada di pikiran saya sekarang ini secepatnya ya Bu, ini kan sudah mulai awal pembelajaran, ada koordinasi. Kemarin waktu rapat pleno, kalau rapat-rapat dinas itu kemarin nggak tersentuh, karena memang, tapi karena tidak memandang itu, tapi saya melihat ini progres MPLS ini penting, karena memang ketua OSIS itu nanya gitu Bu. Ya memang saat ini yang harus saya lakukan gitu Bu. Jadi catatan saya Bu. Seperti itu. Baiklah. Kira-kira Ibu siapa yang menurut jenengan bisa mendukung Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu ini agar berjalan dengan baik dan lancar seperti itu Ibu? Ya itu Bu. Tadi saya menguatkan mungkin ya teman-teman MGMP PJOK tadi itu sendiri Bu. Dan juga tetap ada perwakilan dari OSIS tentunya ya ketua OSIS yang nanti bisa membantu kita dalam komunikasi yang mereka nanti harus buat yang namanya proposal tetap di mana nanti kalau sudah melatar belakangi tinjau ulangnya kan sejauh apa program mereka dengan jadwalnya yang jelas sehingga kebutuhan itu apakah jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang. Nah kalau memang dalam saat ini butuh jangka pendek, nanti tolak ukurnya dari sekolah pun nanti baru kita di situ Bu nanti. Jadi intinya teman MGMP PJOK, OSIS juga kita gandeng Ibu. Baiklah Bu Aini, kira-kira sudah ada di ujung percakapan ini ya Bu, nggih. Pertanyaan terakhir ya Bu. Apa yang sudah Bu Aini dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini, Bu? Iya, Bu, terima kasih nih. Saya panjang lebar ya, Bu ya. Saya jadi iya, Bu. Saya sudah ada gambaran sekarang, Bu, tentang apa yang harus saya lakukan gitu ya, Bu ya, untuk melakukan pengadaan ruang OSIS yang baru sebagai alternatif ruang lain ya, yang menjadi wadah pengembangan diri siswa kita dalam organisasi dan membantu siswa lainnya dalam pengembangan ekstrakurikuler yang ada. Itu Bu. Terima kasih Bu Aini sudah berbagi cerita. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, nggih. Saya ingin tahu bagaimana progres rencana jenengan terkait kegiatan yang ada di sekolah jenengan. Semoga bisa berjalan dengan lancar seperti itu, Ibu. Baik, Ibu, sama-sama Ibu. Terima kasih. Semoga tanggung jawab saya dalam melaksanakan sebuah rencana saya, kemudian apapun yang sudah saya sampaikan tadi, itu membuat kita semakin kuat ya Bu ya. Dan tentunya yang Bu Ida ini yang sudah meluangkan waktunya untuk saya bercerita gitu ya kan, seolah-olah kita ya nyaman Bu untuk bisa Ibu mendengarkan kita gitu, sehingga menjadi penguat saya gitu Bu Ida. Terima kasih kalau begitu Bu. Terima kasih kembali Bu Ida. Saya cukupkan, ibu-ibu sehat terus nggih Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan. Ibu, saya mau izin mau masuk ke kelas sebentar Ibu. Baik Bu, saya juga izin. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Ibu.